lapisan. Adapun ada 4 lapisan. Jadi adapun 4 lapisan tersebut adalah sebagai berikut nih. Lapisan pemicu, ini adalah the trigger layer yang berhubungan dengan identifikasi kebutuhan, peluang-peluang untuk perubahan penting yang dirumuskan secara sadar dalam wujud peluang-peluang dan bukan dalam bentuk ancaman atau krisis. Ya, ini adalah trigger layer ya. Kemudian ada lapisan visi nih, the vision layer yang menetapkan perkembangan massa yang akan datang organisasi yang bersangkutan dengan jalan menekankan suatu visi dan mengomunikasikannya secara efektif sehubungan dengan arah ke mana organisasi tersebut akan melaju. Ya, setelah dari trigger lalu ada ke visi dan berikutnya ada konversi ini, the conversion layer yang dibentuk guna memobilisasi dukungan di dalam organisasi yang bersangkutan bagi visi baru tersebut. Sebuah metode yang paling tepat dalam menangani pemicu-pemicu perubahan tersebut. Nah, ini adalah konversi layer. Selanjutnya adalah lapisan pemeliharaan dan pembaruan yang mengidentifikasi cara-cara dengan apa perubahan dipertahankan serta dikembangkan melalui perubahan-perubahan dalam sikap dan perilaku yang dipastikan tidak akan kembalinya organisasi tersebut ke tradisi yang berlaku sebelumnya. Ya, jadi diusahakan ketika kita masuk ke suatu kebijakan baru gitu, perubahan yang baru, diusahakan kita tetap memelihara dan tetap memperbaruinya. Jangan sampai ketika kita sudah masuk kebijakan baru, kita kembali lagi ke kebijakan lama. Ya, itu salah satu yang diharapkan di sini ya. Selanjutnya, nah ini ada sekitar 16 model, model pembaruan, manajemen pembaruan ya. Jadi model adalah suatu gambaran untuk penyederhanaan suatu teori dan konsep. Ya ada force ya dari field, ada contingency, ada perubahan manajemen dari Beer, ada Bernes, ada Beckhart dan Harris, ada perubahan Tyagi, ada model kerjasama dari William et al, ada accounting turnaround ya dari Harlan dan Diplate. Kemudian ada perubahan Kreitner dan Kiki, dan perubahan dari Victor Tan, ada perubahan Passmore, ada perubahan Bridges and Mitchell, ada perubahan Conner, ada model organisasi development dalam perubahan organisasi, ada model perubahan alpha, beta, gamma dari Golembowski et al, dan ada model perubahan perilaku ABC. Ya, ini akan dibahas ya. Nah, ini pertama adalah model force atau dari Field Kurt Lewin. Nah, ini yang tadi Pak Oding ceritakan cukup terkenal karena kebetulan ini adalah kayaknya yang paling tua ya, tahun 1951 ya. Ya, jadi model ini adalah model paling tua gitu sehingga Lewin ini disebut sebagai bapak manajemen perubahan. Ya, Pak Lewin ini. Model ini juga disebut sebagai power base karena merupakan kekuatan-kekuatan penekan langkah-langkah mengelola perubahan. Ya, ada 3 di sini, ada pencairan, ada unfreezing, ya ini merupakan cara untuk mengatasi resistensi, kemudian ada perubahan changer, pelaksana perubahan, dan ada pembekuan kembali rephrasing, perubahan yang terjadi di stabilisasi gitu. Oke. Nah, saya menjelaskan secara singkat ya. Selanjutnya ada model kontingensi Tannenbaum dan Smith ya tahun 1973. Oke, model ini itu adalah tingkat keberhasilan dalam pengambilan keputusan yang sangat bergantung oleh sejumlah gaya yang dianut, yang menyangkut pengambilan keputusan dan implementasinya. Model ini mengadopsi teori kepemimpinan situasional dari Hesse. Ya, kita sudah tahu ya, teori kepemimpinan situasional itu seperti apa. Ya, Hesse dan Blanchard. Tingkat keberhasilan tiap-tiap gaya kepemimpinan tersebut berkaitan erat dengan kepemimpinan kontingensi, kemungkinan-kemungkinan. Nah, ada apa saja di dalamnya? Kayak seberapa penting komitmen karyawan dibutuhkan dalam mengambil keputusan, apakah karyawan mau terlibat dalam tujuan perubahan, apakah manajer mempunyai informasi yang cukup mengambil keputusan, apakah karyawan mempunyai kompetensi untuk mengambil keputusan, apakah karyawan mau menurut jika manajer mengambil keputusan, apakah tersedia banyak waktu untuk mengambil keputusan. Nah, jadi ini adalah kemungkinan-kemungkinan ya, dia adalah ini model kontingensi ya, kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya mengadopsi dari model kepemimpinan situasional. Oke, selanjutnya model perubahan manajerial Beer et al. Tahun 1990. Ya, model ini menekankan pada bagaimana pemimpin ya memperoleh support, konsensus, dan komitmen untuk mencapai perubahan dilakukan. Pertama, memobilisasi energi para stakeholder, pengampu kepemimpinan kebijakan gitu ya. Kemudian mengembangkan visi dan strategi yang berdaya saing, mengonsolidasikan perubahan dan monitoring.
ya, memonitori, ya. Selanjutnya adalah model perubahan Bernes tahun 2000-an, ya, tahun 2000. Ya, model ini menyatakan bahwa terdapat 3 macam model perubahan yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan. Ya, pertama ada the incremental model of change, ya, perubahan berlangsung, perubahan secara bergantian, perubahan terjadi karena respons internal dan eksternal, respons terjadi karena adanya perubahan organisasi. Kedua, the punctuated equilibrium model. Model keseimbangan terpotong jika aktivitas stabil dalam jangka panjang. Terpotong guncangan fundamental jangka pendek. Periode revolusioner mengganggu secara substansi dengan menciptakan pola aktivitas dan equilibrium baru. Perubahan stabilitas jangka panjang dipengaruhi perubahan aktivitas jangka pendek. Goncangan tersebut menghasilkan equilibrium baru dengan stabilitas jangka panjang. Yang berikutnya, the continuous transformation model. Model transformasi berkelanjutan bertujuan agar organisasi tetap bertahan. Lingkungan berubah secara cepat, radikal, dan tidak dapat diprediksi. Dengan transformasi berkelanjutan, organisasi tetap bertahan. Jadi, model perubahan Bernes ini disesuaikan dengan frekuensi dan besarnya perubahan. Jadi ada 3 di dalamnya, ya, perubahan secara langsung, kemudian transformasi berkelanjutan, atau model keseimbangan di mana adanya substansi dengan menciptakan pola aktivitas dan equilibrium baru lah gitu. Tapi kayaknya lebih tepat untuk saat ini adalah continuous transformation model ya, yang benar-benar sesuai dengan situasi saat ini gitu kan. Karena perubahan lingkungan secara cepat, radikal, dan tidak dapat diprediksi itu yang terjadi saat ini. Nah, ini model Burns ini sepertinya juga masih ada beberapa yang masih pakai ya. Oke, selanjutnya adalah model motivasi Beckhart dan Harris. Kembali lagi 1987. Ya, model motivasi ya, agar terjadi perubahan perlu beberapa syarat. Manfaat biaya, ketidakpuasan, persepsi hari esok, dan cara yang praktis. Ya, manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya perubahan. Ketidakpuasan, ada ketidakpuasan terhadap keadaan saat ini. Jadi ini model perubahan ini adalah motivasi. Manfaat biayanya itu apa, kemudian ketidakpuasan terhadap keadaan saat ini sehingga harus ada perubahan. Lalu hari esok setelah perubahan dilihat lebih baik. Jadi ini motivasinya positive vibes ya gitu. Jadi kita benar-benar melihat masa depan tuh jauh lebih baik. Perubahan ini akan lebih baik di masa depan gitu ya kan. Lalu ada cara praktis, ada cara yang praktis untuk keluar dari keadaan saat ini. Nah, fokus ke depan daripada berbicara tentang masa lalu. Untuk dapat menggunakan teori ini dengan baik harus ada pemimpin yang kuat. Satu, keberanian internal yang mengikuti kata hati. Dua, keberanian eksternal menghadapi mereka yang menentang. Ini harus punya pemimpin yang, berani melakukan hal ini, meskipun nantinya akan ada banyak pertentangan, "Kok bisa gini kok gini gini gini?" Ya, yang penting kita yakin dengan kata hati pemimpin tersebut gitu ya. Kita yakin, pemimpin itu punya keyakinan ini, perubahannya akan lebih baik lagi ke depannya. Entar kalau misal udah baik juga semua pada diem. Nah, terkadang kita sebagai karyawan atau di bawah tidak melihat hal itu, tapi kadang pemimpin yang di atas yang memiliki sifat seperti ini ya, yang positive vibes gitu kan, dan optimis gitu ya, sangat optimis itu, akan seperti ini. Ini model model motivasi ya, gitu salah satunya. Oke, selanjutnya model yang berikutnya itu ada model perubahan Tyagi, ini 2001 ya. Ini masih agak-agak ini nih, mencoba untuk melengkapi model Win ya. Model Win belum cukup karena hanya menyangkut sumber daya manusia aja menurut Tyagi. Akhirnya komponen sistem dalam perubahan ditambahkan. Adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Ya pasti ya, sebagai karyawan atau kita sebagai orang di bawah manajemen gitu ya, kita kayaknya nggak akan bisa melakukan perubahan kalau kita tidak punya kekuasaan. Sehingga memang harus ada seorang pemimpin yang bisa melakukan perubahan tersebut. Lalu mengenal dan mendefinisikan masalah. Ini adalah seorang pemimpin yang tahu, permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaannya atau organisasinya atau lembaga pendidikannya sendiri gitu ya. Sehingga, tahu seperti apa nih permasalahannya, lalu menyelesaikan masalah. Nah, lalu mengimplementasikan masalahnya, dengan cara memberikan solusinya, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Jadi, ini adalah tahapan perubahan model perubahan Tyagi yang melengkapi dari model Win ya. Lewin itu yang pertama banget tadi kan, jadi dia menambahkan ada kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mendefinisikan masalahnya itu seperti apa, lalu mencoba menyelesaikan masalahnya, lalu mengimplementasikan solusinya, dan mengukur serta mengevaluasi dan mengontrol hasil dari perubahan tersebut. Ya, jadi tidak hanya punya ide tapi dilepas saja gitu ya, itu salah satunya. Oke, selanjutnya adalah model kerjasama William et al. Nah, model kerjasama William et al. Tahun sebentar tadi lupa, tahun 2002 ya, oke.
Kita lanjut. Model kerjasama William et al. Ini agar perubahan bisa berjalan, perlu kerjasama. Orang mau melakukan kerjasama karena kenapa? Karena memotivasi memperoleh rewards dan khawatir mendapatkan punishment. Motivasi kesetiaan terhadap prestasi, pekerjaan atau perusahaan. Motivasi moral dengan kerja keras dapat diterima secara moral. Motivasi menjalankan keahlian, motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan, motivasi karena sesuai dengan sikap hidup gitu ya. Jadi ini bisa menjadi, salah satu model kerjasama ya untuk perubahan, di masa depan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah lembaga pendidikan. Oke. Lalu tahun 1998 model accounting turnaround Harlan Deplet ya. Apa saja? Banyak dipakai oleh ahli keuangan ya. Perusahaan dapat diselamatkan kalau diubah dengan sejumlah syarat, untuk diubah. Dukungan dari stakeholder pastinya, masih ada core bisnis yang mampu mendapat cash flow, ya, adanya tim manajemen yang solid, adanya sumber pembiayaan terutama untuk jangka panjang, ya. Jadi ini model accounting ya, turnaround ya. Jadi, kalau seandainya masih ada, hal yang dikiranya kurang kurang bisa ada masalah nih, itu kita setidaknya masih bisa putar balik sih. Intinya ini putar balik ya. Ini model accounting turnaround ini ada putar balik. Jadi kalau seandainya kita ada masalah di kedepannya itu setidaknya kita masih ada kayak plan B-nya gitu ya untuk yang penting adalah, kita bisa mampu mengatasi permasalahan yang, terutama pada masa-masa krisis di perusahaan tersebut. Jadi kita masih ada dana, cadangan lah. Intinya sih kurang lebih seperti itu ya. Gitu, untuk turnaround ini ya model accounting. Nah ini baru dijelasin. Oke ya, jadi, perubahan ini disebut dengan turnaround atau putar haluan dilakukan oleh perusahaan yang salah urus. Ya, jadi sehingga mengalami kerugian terus-menerus. Nah ini, jadi perusahaannya atau organisasinya atau lembaga pendidikannya itu ternyata manajemennya kurang pas gitu, kurang tepat dalam penghitungan sehingga adanya kerugian. Nah, kerugian ini gimana caranya nih untuk memperbaikinya? Nah, bila perusahaan lebih besar daripada nilai likuiditas, lakukan turnaround yang dimulai dengan mengorganisasi adanya tim manajemen yang solid. Ya, jadi intinya ada, apa ya namanya, reformasi, apa sih, perubahan dalam tim manajemen yang baik sih sebenarnya. Mungkin tim manajemen yang lamanya agak berantakan gitu kan. Lalu bila nilai perusahaan lebih kecil daripada nilai likuiditas, lakukan likuidasi saja. Ya, gini ada 2 syarat yang harus dipenuhi ya. Kalau nilai perusahaannya lebih besar daripada likuiditas, maka lakukan turnaround ya. Jadi mengorganisasi, adanya tim manajemen yang solid. Nah, kalau nilai perusahaan lebih kecil daripada likuiditas, jadi cukup lakukan likuidasi saja. Kurang lebih seperti itu. Ya. Selanjutnya nih model accounting turnaround, ada 3 kelompok strategi perubahan, transformasi korporat, turnaround, dan manajemen krisis nih. Ya, turnaround dibedakan menjadi strategi turnaround mengubah strategi bisnis yang lama dan memulai bisnis baru, atau operation turnaround berhubungan dengan upaya-upaya peningkatan revenue. Nah, penurunan daya dan pengurangan harta. Jadi bisa dilihat di sini ada, 6 pilar manajemen perubahan, di sini keputusan A, ya ini A di sini yang ini ya. Ini adalah reduksi aset, pemasukan dan pengurangan biaya utang. Lalu keputusan B, ya keputusan B ini adalah peningkatan pendapatan ya, karena BEP ya. Ya benar ya. Keputusan C efisiensi biaya ya di sini ya. Lalu keputusan D ini adalah operasi normal. Secara normal. Oke, bisa dilihat di sini. Ya, ini adalah gambaran dari model accounting atau turnaround. Nah, selanjutnya adalah model perubahan Kreitner dan Knicky. Ini cukup populer juga, 2001. Ya, model ini adalah kerangka kerja perubahan organisasi terdiri dari input, target element of change, dan output. Nah, input sebagai pendorong perubahan, semua perubahan harus konsisten dengan visi, misi, dan rencana strategi. Ya, jadi ketika, kita membuat sebuah renstra gitu ya, kemudian, di dalamnya ada visi misi gitu ya, itu harus konsisten, jangan, tidak konsisten dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, unsur internal dan eksternal keduanya memiliki kekuatan, kelemahan, dan peluang dan tantangannya masing-masing. Selanjutnya, target element of changer, mencerminkan elemen dalam organisasi. Sasaran perubahan diarahkan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja, teknologi, dan aspek manusia. Nah, terakhir adalah output-nya, merupakan hasil akhir dari suatu perubahan dan harus konsisten dengan rencananya. Jadi, ya output-nya kalau bisa sih konsisten ya, kalau lebih baik lagi meningkat gitu kan. Nah, selanjutnya masih dalam pembahasan dalam, model perubahan Kreitner dan Knicky, kerangka kerja perubahan organisasi terdiri dari ini ada usaha oke. Ini ada kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal, mendisiplinkan, oh ini maaf, ini keulang.
Oke, selanjutnya adalah model perubahan Victor Tan, ini 2002 ya, Victor Tan. Iya, ini cukup banyak di sini. Pertama, untuk mencapai keberhasilan perubahan organisasi, pemimpin ya, jadi ujung tombaknya pemimpin gitu ya, harus bisa menenangkan pikiran dan hati orang. Nah, ada 4 sikap yang harus dilewati oleh seorang pemimpin. Pertama, membuka pikiran, tidak memaksa. Jadi pendekatannya itu kita ketika ingin melakukan sebuah perubahan tuh jangan maksa sih sebenarnya. Jadi, lebih baik membuka pikirannya. Contohnya, kayak tadi gitu ya, ada seorang pemimpin yang, "Oh iya, nanti kita beli makan bakso," gitu kan. Untuk apa? Mencairkan suasana agar, perubahannya itu membuka pikiran kita sehingga kita lebih positive vibes gitu kan. Nah itu salah satu bentuk, cara tidak memaksa, tapi membuka pikiran gitu kan. Jadi, di sini membandingkan kinerja organisasi dengan pesaingnya itu juga bisa gitu kan. Selanjutnya menenangkan hati kepemimpinan yang terhadap lingkungan yang berubah, pemimpin harus menjelaskan alasannya membuat perubahan, seperti memberikan reward pada pengertiannya gitu. Jadi, harus benar-benar tidak memaksa, lalu harus memberikan, penjelasan yang baik terhadap perubahan tersebut, lalu menceritakan memungkinkan tindakan. Pemimpin mengatasi segala alasan agar memungkinkan orang melakukan tindakan. Jadi pemimpin harus komunikatif agar karyawan lebih memahami perubahan tersebut. Jadi tidak salah tafsir gitu ya, lalu menghargai prestasi. Ini adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan oleh seorang pemimpin adalah menghargai prestasi. Menghargai orang lain, mengenal kontribusinya akan motivasi untuk berubah, kepedulian terhadap karyawan akan mendapatkan rasa hormat dan komitmen. Nah, ini adalah, mungkin ya banyak sekali penelitian mengangkat soal apresiasi seorang pemimpin dalam suatu organisasi, itu mungkin masih rendah karena memang mungkin, belum menjadi, budaya kita banget gitu ya untuk selalu memberikan apresiasi sekecil apapun untuk setiap karyawan, atau bawahan kita gitu. Itu salah satu hal yang, menjadi variabel penelitian yang cukup populer ya gitu di manajemen pendidikan ini sendiri gitu ya. Selanjutnya model perubahan Passmore tahun 1994. Ya, Passmore ini berlangsung dalam 8 tahap. Persiapan, analisis kekuatan dan kelemahan, mendesain subunit baru, lalu mendesain proyek. Ya, di sini selanjutnya oke 8. Ya, di sini, mendesain sistem kerja, mendesain sistem pendukung, mendesain mekanisme integratif, implementasi perubahan. Ya, siapa yang mengerjakan apa dan kapan, serta membantu orang lebih fleksibel. Oke, selanjutnya model perubahan Bridge dan Mitchell. Ya, ini ada 3 proses. Saying goodbye, meninggalkan cara lama, bergeser ke self-management team. Lalu shifting into neutral, penuh ketidakpastian, orang meninggalkan cara lama tapi masih bingung dengan sesuatu yang baru, terutama terjadi pada saat merger atau penggabungan dua perusahaan atau dua divisi menjadi satu. Lalu moving forward, melangkah menuju ke depan ya. Jadi tidak lagi melihat ke belakang gitu ya. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalu ya udahlah tinggalkan. Ya jadi memulai perilaku baru, meletakkan kompetensi dan nilai-nilai risiko. Jadi ya keep moving forward saja gitu. Jadi kita harus melangkah ke depan. Jadi jangan melihat lagi ke masa lalu. Itu sih intinya. Saying goodbye, shifting into neutral, lalu moving forward. Oke. Selanjutnya mode perubahan Conner. Ya, di sini meliputi dinamika perubahan manusia memiliki struktur dengan gaya tahan sebagai pola sentral dan didukung oleh 7 pola pendukung. Ada sifat perubahan, the natural of change, lalu process of change, lalu peran perubahan, role of change, lalu menolak perubahan, resisting change, berikutnya terikat pada perubahan, committing to change, lalu bagaimana budaya memengaruhi perubahan, how culture influence change, pentingnya tim kerja yang sinergis gitu. Ini dalam model perubahan dari Conner. Ya, lalu model-model organization development ini awal abad ke-19. Ya, model ini berkembang dengan adanya penuaan organisasi setelah revolusi industri pada awal abad ke-19 yang berpengaruh pada SDM, perempuan dan anak-anak yang dikeluarkan dari pekerjaan dengan adanya konsep upah minimum. Ya ini jadul sih ya sebenarnya ya, jadul banget gitu ya. Dulu kan memang anak-anak kecil, perempuan tuh banyak bekerja di pabrik ya sebelum revolusi industri gitu dan itu terjadi pemberontakan dan akhirnya banyak, yang keluar ya intinya ini terjadi nggak tahu ya apakah di Indonesia terjadi, tapi setahu saya sih ini di luar ya gitu ya, lebih banyak di luar ya. Pada saat ini
muncul juga perubahan besar dalam teknologi informasi, komputerisasi, dan teknologi transportasi. Model ini cenderung intervensionis yang menyentuh dua kategori yang berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Manusia melakukan proses organisasi, sedangkan teknologi memengaruhi struktur-struktur organisasi, seperti desain pekerjaan, metode, dan desain organisasi. Intervensi tersebut menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dan penyelesaian tugas. Jadi setiap zamannya gitu ya, setiap zamannya, setiap eranya itu manajemen perubahan itu memang sangat dibutuhkan ya, karena awalnya kita tadinya itu bercocok tanam, kemudian dengan manual, lalu muncullah manajemen perubahannya itu adanya mesin-mesin untuk bercocok tanam, kemudian munculnya lagi teknologi baru. Nah, setelah itu masuk ke dalam era industri di mana banyak banyak pabrik, banyak sejenisnya gitu kan, masing-masing menggunakan mesin-mesin uap gitu kan. Kemudian muncul lagi yang baru yaitu komputer adanya pelan-pelan. Jadi memang manajemen perubahan gitu itu sangat penting ya, karena memang setiap zamannya itu kita sesuai dengan situasinya ya, tergantung eranya. Dari era dulu masih uap gitu kan, sampai sekarang ke era industri 4.0 yang di mana orang sudah mulai harus mengenalkan adanya big data gitu kan, kemudian media teknologi sosial, apalagi kita sekarang mau masuk ke era industri 5.0 di mana itu sudah society gitu kan, teknologi society gitu. Jadi masyarakat sudah bisa terbiasa dengan penggunaan media sosial dan teknologi yang ada gitu. Nanti masuk lagi ke era industri 6.0 itu sudah masuk ke era di mana sudah tidak lagi bahas soal teknologi, tapi sudah seperti kayak apa sih, kalau tidak salah saya pernah baca 6.0 itu fokus kepada spesialisasinya gitu, spesialisasinya, dan sudah tidak lagi tergantung dengan benda-benda yang kayak kertas lagi gitu loh, sudah kayak nggak gitu, lebih ke ramah lingkungan dan sejenisnya. Itu sih 6.0 ya yang sudah saya baca. Saya belum tahu lagi ya 7.0 apakah sudah ada atau enggak. Tapi yang jelas itu menuju ke sana gitu ya, kita butuh banyak manajemen perubahan gitu di setiap organisasi, di setiap perusahaan, di setiap lembaga itu kita butuh namanya manajemen perubahan. Dan menuju ke sana itu tidak mudah pastinya, akan ada yang namanya perlawanan ya, baik dari internal maupun dari eksternalnya sih. Nah itu, inilah dia kenapa pentingnya model-model manajemen perubahan ini yang siapa tahu dapat membantu para pemimpin gitu kan, atau kita yang nanti akan menjadi seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan sih. Nah, ini berkaitan dengan manajemen keputusan nantinya ya. Lalu model perubahan alfa, beta, gamma ya. Di sini ada perubahan alfa yaitu perubahan kepercayaan yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan sesudah team building dilakukan. Lalu perubahan beta, perubahan yang terjadi dalam nilai kepercayaan. Ada peserta anggota kelompok dalam menilai kepercayaan. Lalu perubahan gamma ini adalah perubahan yang terjadi karena kelompok melihat adanya faktor yang lain yang lebih penting dari sekadar diteliti. Ya, jadi mereka melihat kepercayaan bukanlah faktor yang penting bagi tim building, mungkin saja deskripsi pekerjaan dengan peran yang lebih jelas setelah perlakuan menjadi hal yang lebih penting, gitu. Selanjutnya model terakhir, model perubahan ABC, ya. Ya, ini ada 3 elemen, antecedents, behavior, dan consequences. Ya, inilah ABC-nya ya. Perilaku dapat diubah melalui dua cara, yaitu mempengaruhi perilaku sebelum terjadi, ex ante, apa yang mempengaruhi perilaku, ex post, ya, ketika akan mempengaruhi perilaku sebelum perilaku itu terbentuk. Berarti kita telah melakukan antecedent. Ya, jadi sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan, ya kita lihat perilakunya seperti apa gitu, apakah ada pengaruhnya. Ketika akan mempengaruhi perilaku dengan melakukan sesuatu setelah perilaku itu terbentuk, berarti kita menggunakan konsekuensi. Ya, konsekuensi gitu ya. Antecedent mendorong terbentuknya perilaku selanjutnya, akan diikuti sebuah konsekuensi. Model ini sangat bermanfaat bagi manajer untuk mengembangkan kinerja karyawan dan cara menganalisis permasalahan kinerja. Jadi menentukan ukuran korektif dan mendesain lingkungan kerja serta sistem manajemen yang memiliki kinerja tinggi. Nah, itulah dia teman-teman di sini ke-16 model perubahan ya, manajemen perubahan yang bisa saya paparkan. Jadi di sini ada 16 ya kalau nggak salah ya, ada 16 benar. Ya, ada 16, ini dia semuanya, dan ini semua fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan sebuah perubahan, mungkin kita membutuhkan sebuah model-model manajemen perubahan yang menjadi referensi kita nih. Dari 16 ini, kita bisa menggunakan yang mana yang cocok dengan organisasi atau lembaga pendidikan yang kita pegang, gitu kan. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang kepemimpinan, sekarang kita belajar tentang bagaimana sih melakukan sebuah perubahan.
menghadapi perubahan dengan lingkungan atau zaman yang semakin radikal, semakin berubah cepat gitu kan, dan bagaimana cara menghadapi penolakan dari internal ataupun dari eksternal gitu kan, sehingga kita tahu gitu model mana yang bisa kita pakai. Jadi inilah dia model-model manajemen perubahan yang dapat saya paparkan untuk pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya dan kesempatannya Pak Oding. Saya ucapkan terima kasih. Inilah cukup untuk presentasi saya. Saya kembali ke sesi tanya jawab ya berarti ya. Itu saja, saya stop share dulu. Oke, sekian untuk presentasi yang dapat saya paparkan mengenai model-model manajemen perubahan. Jadi ada 16 model manajemen perubahan, silakan Bapak Ibu atau teman-teman di sini untuk memilih gitu ya, yang cocok dengan lembaga Bapak Ibu sendiri. Yang mana model yang cocok untuk melakukan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi gitu. Silakan berakhir dengan Bentar, saya presentasinya. komentari dulu Pak Randi. Silakan Pak Oding, baik. Baik, terima kasih Pak Randi, luar biasa. Pak Randi sudah memberikan modal kepada kita, pencerahan kepada kita terkait dengan model-model perubahan. Ada 16 model yang coba Pak Randi sampaikan pada kuliah hari ini ya, dari mulai kalau sampai di sini ABC ya, saya kurang lebih 16. Nah, ini di sini Pak Radi sudah memberikan tools, sudah memberikan alat pisau bedah, pisau bedah bagi kita untuk mencoba ya mana yang sekiranya pas, cocok, sesuai dengan organisasi kita bekerja. Apakah pisau bedah yang mana yang mau dilakukan? Kayak ini menyangkut masalah organisasi, baik masalah struktur, sistem, ya, organ, terdalamnya adalah kepemimpinan dan anggota organisasi. Dan tentunya dengan target dan sasaran yang dicapai oleh organisasi ketika akan melakukan perubahan. Karena yang pernah saya sampaikan, kalau tidak salah ya, bahwa kita ini organisasi yang berkaitan dengan pertama adalah pelanggan, ya. Kedua lagi pemasok, ya, pembeli dan sebagainya. Kira-kira ada 4 faktor ya yang berkaitan dengan organisasi itu ya. Ini yang harus kita pertimbang, kita perhatikan. Intinya setiap perubahan pasti ada yang tadi menopang atau mendukung, ada yang menolak ya kan. Itu sudah keniscayaan di hatinya kan. Pasti saja ada yang menolak, ada yang mendukung. Ini persoalan yang terjadi pada proses perubahan di sebuah organisasi apapun juga. Termasuk sekarang yang saya ingin mungkin nanti diskusi lebih oleh Bapak Ibu tentang kebijakan. Karena kita berada di dunia pendidikan, pasti kaitannya dengan masalah kebijakan dan harus dibuatkan sebuah keputusan yang nantinya bisa menjadikan landasan bagi organisasi untuk melaksanakan perubahan tersebut. Katakanlah saja misalnya MBKM ya kan. MBKM adalah kebijakan yang memang harus dilaksanakan oleh organisasi di perguruan tinggi. Bagaimana caranya kebijakan tersebut bisa dilaksanakan. Maka itu di sini manajer harus mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang akurat, ya, yang kuat, yang bisa menjadi pedoman untuk perubahan kini dan di masa yang akan datang. Karena apa, di sini ini sudah given, sudah mau tidak mau, ya, suka tidak suka, enak tidak, karena ini adalah amanat dari pemerintah. Tinggal bagaimana sekarang caranya untuk mengubah melakukan perubahan tersebut. Contoh saja sekarang di kampus kami, sekarang sedang menelisik kembali, sedang menganalisis kembali Renstra yang telah kami buat sebelumnya di tahun 2018 ya. Sekarang sedang mencoba memasuki muatan-muatan MBKM, ya kan? Karena kalau kita bicara perubahan tadi sudah sampaikan dari berbagai model. Oleh karena itu pasti berkaitan dengan faktor eksternal dan harus direspon oleh kita. Oleh karena itu kita punya modal
ya sebelumnya kan, sebelumnya kita punya modal. Dan tadi jangan sampai kita kembali ke masa lalu lagi karena sudah tidak bisa, karena kan perubahan itu kan per detik ya, berbagai kebijakan, berbagai termasuk eh, G20 kemarin di Bali juga kan pasti berdampak kepada perubahan di organisasi manapun juga. Itu juga nanti ke organisasi pendidikan. Nah, jadi kita punya modal apa? Dari hasil SWOT analisis seperti itu dah. Nah, apakah SWOT yang sudah kita lakukan ini masih berlaku atau tidak saat ini? Kalau dikaitkan dengan MBKM, misalkan yang akan kita ubah dengan salah satu faktor eksternal yang membuat perubahan adalah MBKM. Apa saja yang ada di MBKM? Ada 8 program yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Nah, persoalannya, bagaimana setiap perguruan tinggi sanggup tidak untuk melaksanakan 8 program tadi? Apakah ada toleransi? Tidak. Ini tergantung dari nanti rektor atau perguruan tinggi untuk melaksanakan itu. Ini nih kemudian kaitan dengan tadi 16 model perubahan. Kira-kira memang yang paling pas, yang sesuai. Intinya sama sih, intinya sama. Yang penting adalah pencairan ya kan tadi yang kata itu ya kata Pak Randi itu ya. Di yang mudah gampang saja kita ambilnya yang ketelewin ya. Di pencairan, kemudian pencetakan dan penetapan ya. Ibaratnya kan apa? Ibaratnya besi ya. Dicairkan dulu, udah dipanaskan, buat cetakan, dan udah jadi. Nah, udah jadi itu harus digunakan, harus dilaksanakan. Ya. Misalnya kita kalau atau membuat emas gitu ya, emas dicairkan emas ya, bercetak, ada yang bentuknya gelang, cincin, kalung kan. Nah, kalau sudah cetak berarti harus digunakan kira-kira itu. Yang sampai nanti diubah lagi. Nah itu, karena mungkin nanti modelnya akan beda-beda kan nanti. Dicetak lagi kan. Nah, bahannya ada dari luar, misalkan apa sih, apakah regulasi atau apa-apa. Ya, itu yang barangkali perlu dipahami tentang perubahan. Nah, contoh saya kembali ke perubahan yang sedang dilakukan oleh kami di kampus adalah Renstra. Ini pasti akan berdampak kepada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Pasti akan ada perubahan di berbagai program Tridharma, baik pendidikan pengajaran, penelitian maupun pengabdian. Dan berdampak kepada apa lagi? Pasti berdampak kepada berbagai hal, baik keuangan maupun non keuangan. Kalau meminjam, ya, kalau meminjam apa ya, teorinya siapa ya, Porter ya, Porter atau apa ya, yang berkait dengan perspektif balance scorecard ya. Jadi ada perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif tentang pendanaan, dan perspektif tentang pembelajaran dan pertumbuhan. Ada 4 perspektif yang harus di. Nah, ini pasti berubah ke sana. Porter ya, betul ya. Nah, pasti ada dampak ini. Karena bisnis internal kita kan Tridharma kan ya, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, kira-kira pasti berdampak. Contoh, kalau salah satu program saja, program dari MBKM, misalnya mahasiswa mengambil kuliah atau SKS di perguruan tinggi lain, pasti berdampak kepada pendanaan, berdampak kepada bisnis internal, ada penambahan bisnis internal. Kalau ada penambahan bisnis internal, pasti ada penambahan prosesnya kepada pendanaan. Kan itu akan ada pertumbuhan dan pembelajaran ya, baik kepada mahasiswa dosen. Nah, ini yang kami sekarang sedang melakukan itu ya, sehingga di sini konsekuensinya itu tadi ya, cukup tidak dananya. Ya. Siapa nanti akan diberikan kesempatan pertama atau utama untuk melakukan proses, dan siapa pelakunya? Ya tentunya organisasinya yang melakukan, tapi siapa yang diberikan kesempatannya itu nanti tergantung situasi yang jadi ada situasional. Saya ada kepemimpinan, berarti kepemimpinan situasional masuk ke dalam model perubahan. Jadi dengan situasi tertentu pasti akan berdampak. Pimpinan harus mengubah mindset-nya kan, baik dirinya sebelum mengubah mindset orang lain, mengubah mindset dirinya sendiri kan gitu kan, baru bisa mengubah mindset. Jadi memberikan pemahaman, sosialisasi, dan apapun namanya gitu. Ini loh Bapak Ibu ada MBKM. Gimana kita harus dong harus berubah baik secara pribadi ataupun secara organisasi, baik dosen, mahasiswa ataupun karyawan, pasti itu
terjadi dari sisi administrasi akademik maupun administrasi keuangan. Jadi perubahan itu akan komprehensif ya, akan mengupas semuanya di 4 perspektif. Jadi ada keseimbangan intinya. Keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non keuangan. Ini harus berhitung, Pak. Tidak bisa tidak. Ya. Tidak ujung-ujung berubah tanpa menghitung yang lainnya. Termasuk standar-standar. Sudah cukup tidak standarnya kalau kita mau mengubah. Nah, ternyata standarnya belum cukup. Wah, ini agak repot. Jika kalau kita bicara tentang perguruan tinggi, ada yang teaching university, ada research university, ada entrepreneur university, ada urban university kan. Nah, ini juga nggak gampang. Tidak bisa misalkan, oh saya teaching saja nggak bisa, karena ada standar tertentu yang harus dibuat oleh dosen, oleh mahasiswa, oleh organisasi. Misalkan standar di pemerikatan perguruan tinggi ada 20 kriteria. Ini loh menyangkut apa saja, pasti menyangkut tadi standar ini harus. Jadi ketika bicara perubahan itu harus dihitung ya per itemnya, nggak bisa ujuk-ujuk. Makanya harus dibuat tim tadi ada, kalau tidak salah harus ada tim ya, kalau tidak di situ harus mestinya ada tim perumus ya. Jadi ketika akan ada perumus dibuat tim kecil dulu. Kami dibuat tim kecil di tingkat universitas. Setelah dibuat tim kecil, dibuat kerangka acuan dan sebagainya, kemudian kami undang para manajer baik di tataran top dengan rengannya, di tataran middle maupun di tataran low ya. Nah, itu taraf sosialisasi yang pertama. Itu baru-baru awal saja ya. Nanti baru kalau sudah disetujui, sepakati, baru kami undang para stakeholder yang lainnya, dosennya atau perwakilan mahasiswanya. Itu biasanya kami begitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk keluar sesuatu rencana atau tidak. Sekarang di kami sedang bulan pembuatan program kerja, dan sedang bulan audit mutu internal. Kebetulan kemarin saya mengaudit 2 program studi, manajemen dan perpajakan. Yang nanti saya harus mengaudit di program studi matematika. Ini kami sesuaikan dengan prinsip PPP dan MBKM. 2 itu kami dapat amanah dari top manager, direktur melalui KPM, lembaga penyedia itu. 2 itu dulu yang harus ditekan kepada Prodi. Sudahkah Prodi menyiapkan tentang konsep BKM? Nah, karena panduan sudah dibuat dari di universitas. Apa saya sejauh mana kira-kira implementasi perubahan dari kurikulumnya atau dari materi dari kajian mata kuliah sebagainya. Kemudian kajian ada tidak siklus PPP-nya itu. Ya, karena amat undang-undang kan, Undang-Undang 12 tentang pendidikan tinggi, amanat dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT. PPP itu sudah melekat itu di dalam diri kita dalam organisasi. Ada tidak yang sudah? Dan itu harus diubah. Dan ternyata setelah saya coba audit, tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana yang diharapkan. Ya, itu masih jauh dari apa sih? Panggang api itu apa salah peribahasa. Masih jauh. Nah, jadi tadi belum bisa mengubah. Jadi masih dalam koridor gitu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sekarang sedang intensifkan perubahan untuk Rensa ke depan terkait dengan pelaksanaan Tridharma tadi. Karena tadinya di bawah masih belum siap. Padahal sudah disosialisasikan, sudah diberikan berbagai pelatihan, baik di tingkat manajemen maupun di beberapa dosen. Ini salah satu Bapak Ibu. Tidak gampang memang melakukan perubahan dengan cara apapun juga, ternyata tidak gampang. Perlu kesabaran tadi. Kesabaran karena tipe pemimpinan macam-macam, ada yang memang visioner, ada yang memang transaksional, ada yang memang transformasi, itu macam-macam. Jadi kita melihat juga tipe-tipe pimpinan terutama di low manager-nya ya, yang kita ikan. Ya, yang tadi yang pernah saya sampaikan tadi, karena ada kata-kata kunci di beberapa model, ada kata kunci komitmen dan konsisten. Saya selalu mengatakan bahwa mari kita pahami yang namanya komitmen, konsensus, konsisten, dan konsekuen. 4 ya yang kita pahami dalam menerapkan kebijakan atau melaksanakan program-program yang jadi di kami sekarang sedang menyusun proker tiap prodi. Yang pernah saya sampaikan, masing prodi harus
membuat proker untuk 1 tahun ke depan, tahun Masehi, dengan dana yang diperlukan. Dan kemudian selanjutnya proker itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan top manager melakukan berbagai perubahan. Akan dikaji, analisis kembali, tidak ujung-ujung diterima, tidak. Karena menyangkut tadi, menyangkut 4 perspektifnya. Oh iya, kalau di A butuh dana 2 miliar dalam 1 ini, apa saja yang nanti ada analisis juga kan, ada tim, baik dari tim anggaran maupun tim akademik dan akademik. Sekarang itu banyak tim ya, sekarang itu banyak tim-tim kreatif yang dimunculkan, dibuat untuk audit internal tadi, ya. Audit lapangan sejak kemarin dan nanti siang. Ya. Apakah PPP sudah berjalan? PPP sudah belum. Ada sih, tapi baru dalam rencana. Ada sudah tapi tidak ada dokumen. Macam-macam. Ini contohnya. Jadi yang paling penting nanti bagaimana perubahan ini bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan yang signifikan. Artinya hambatan pasti adalah. Kemarin waktu audit, rata-rata hambatan di mana? Hambatannya Pak, masalah dana. Kenapa? Karena sekarang kami sudah mengacu kepada SBU ya, standar biaya umum. Jadi kesulitannya ketika membutuhkan dana yang darurat. Sementara SBU tidak begitu. Ada di proker tidak. Nah, kalau dulu, sekarang kan ini berubah ini juga. Saya ilustrasikan lagi. Dulu desentralisasi Bapak Ibu kami. Terus mulai tahun berapa? 2017 kami tarik menjadi sentralisasi. Wah, itu luar biasa itu gaduhnya itu. Gaduhnya luar biasa. Dan ternyata itu bukan serta-merta kami mengambil alih dari desentralisasi, karena ada data dari akuntan publik. Ya. Jadi perubahan itu harus melihat berbagai data yang ada di faktual, tidak ujug-ujug, baik dari internal maupun eksternal. Nah, ini gak gampang meredam tentang perubahan dari desentralisasi ke sentralisasi. Tapi apa dampaknya? Ketika desentralisasi, owners, yayasan, seolah-olah tidak punya uang. Tapi ketika sentralisasi, kok banyak uang? Nah, bisa membangun, bisa beli banyak mobil, bisa membuat struktur yang baru-baru. Ini Bapak Ibu. Nah, tapi di bawah ada yang teriak di tataran manajer dan bahkan law ya. Nah, awalnya yang top juga merasa ada sih sedikit gangguan, tapi karena diberi pemahaman dan discuss terus dengan owners ya, akhirnya ya begitulah. Ini Bapak Ibu contoh-contoh kecil yang terjadi kami. Jadi perubahan dari desentralisasi ke sentralisasi dalam pengelolaan keuangan. Jadi tidak bisa sekaligus semua aspek, tidak pelan-pelan satu-satu. Pertama mungkin akademiknya, termasuk kebijakan SPP. Bagaimana kita mau proporsional? Kita inginnya sih proporsional ya. Tapi kan kemarin ada kasus Pak Posmejer tentang COVID ya. Itu kami mengubah sistem. Pernah saya sampaikan kalau tidak salah di sini. Mengubah sistem tentang pendanaan untuk SP, SPP, dan SKS. Karena kami sudah komitmen tadi konsensus dengan TNI. Jadi ada kata kunci komitmen dan konsensus, kemudian konsisten ada, tapi ternyata konsisten terhambat karena apa? Coach Major, COVID tadi. Oh, nggak bisa ini, nggak bisa pertahankan ini. Ternyata sistem yang sudah berlanjut. Kenapa? Karena setelah melalui PPMD ini nggak bisa kami kan tanya, mohon maaf saklek ya, tidak boleh cicil. SP, SPS tidak boleh. Dan gitu aja, given aja. Kalau memang SP-nya 10 juta, 10 juta. Kalau SPP-nya 5 juta, 5 juta. Kalau SKS-nya misalkan satu SKS misalkan 100 ribu, 100 ribu. Sekarang kan nggak bisa. Sampai sekarang masih longgar gitu. Ini kami bicara di S1 ya, bukan S3. S3 ini masuk hitungannya. Itu kira-kiranya. Kami mengelolanya di S1-nya. Karena S3 kan baru ini ada kebijakan khusus ini. Itu Pak Ibu contoh ya. Jadi akhirnya kami mengubah sistem. Jadi ya amburadul lagi artinya. Karena sudah rupa karena mengarah ke mutu, karena kita ngarahnya ke mutu kan. Ya ini ya udahlah.
Konsekuensinya apa? Ya sudah. Yang penting uang masuk, walaupun telat waktunya. Biasanya kan per termin misalkan gelombang 1, 2, 3. Udah kebaca uang itu masuknya itu. Ya kan di bulan Maret udah sekian puluh M. Nanti di bulan Maret, Juni, Juli, Agustus sudah sekian M. Nanti di eh, September, November sudah sekian M. Udah di September. Sekarang enggak. Karena sekarang itu dari kebijakan diubah. Nah, tapi nanti ada batasan tertentu. Nanti baru bisa kita nikmati pada tahun berikutnya, tahun masa berikutnya, Pak. Ini persoalan yang mendasar. Nah, ini apa? Pasti apa coba mengganggu kepada program yang sudah dibuat. Hanya kami tertolong oleh apa coba? Kebijakan yang dari awal tentang 18 bulan apa anggaran. Nah, itu saja. Karena setiap tahunnya tidak selama 18 bulan kan, hanya 12 maksimal. Kalaupun terpakai pun 1 bulan, biaya apa-apa, kami masih punya saving atau punya apa ya, simpanan sekian bulan per tahunnya itu. Nah, itu Bapak Ibu yang saya. Jadi menyikapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arandi tentang model perubahan yang menjadikan pisau bedah untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, mungkin tidak bisa kita hanya satu, tapi intinya sama tadi ya, Kurt Lewin itu yang 3 tahap. Tapi ada yang kaitan dengan kepemimpinan, ada yang kaitan dengan yang resisten, yang mungkin ujung-ujungnya apa ya? Karena kami pernah mengalami itu. Oke, mangga dilanjut kalau Baik, ada yang lain. terima kasih Pak Oding atas penjelasannya. Jadi memang sepertinya force major kemarin itu karena COVID kayaknya hampir semua lembaga pendidikan membuat kebijakan yang sama ya terkait apalagi tentang pembayaran ya. Unindra pun juga sama Pak gitu. Jadi Ya, memang ya, ada hal seperti itu dan bahkan setelah sekarang kembali normal pun juga ya, ada kebijakan yang sebenarnya Pak Rektor itu sangat sayangkan dan bukan Pak Rektor banget lah gitu, yaitu mendeo-kan mahasiswa yang tidak ada bayaran dan Hmm. tidak membayar dalam waktu tertentu, Pak. Itu agak sedih sebenarnya ya. Ada sekitar 1.000 ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya di sini ya, teman-teman dosen ya. Jadi 1.000 mahasiswa akhirnya di-DO, Pak, karena, tidak bisa memenuhi syarat yang diberikan gitu, karena memang kan sudah harus kembali normal ya, apalagi sekarang sudah mulai hybrid ya, hibrida itu jadi agak sulit juga. Jadi memang saya rasa hampir semua, kampus, institusi karena ada force major tadi gitu ya, dari, COVID itu yang di luar dari kendali kita gitu ya, dan memang harus, ada perubahan dan ada keputusan. Dan sekarang pun akhirnya juga yang saya ketahui gitu ya, yang tadinya, Unindra itu kan memang lebih berfokus kepada pendidikan yang dapat terjangkau gitu dan di sini jadinya akhirnya ada hal yang tadinya nggak mau mengambil keuntungan dalam sebuah program. Jadi ada satu divisi yang memang tidak diboleh mengambilkan keuntungan, tapi karena sekarang situasinya berbeda gitu ya, dan Unindra membutuhkan, pemasukan yang banyak, jadi divisi tersebut, diperbolehkan untuk mengambil sebuah keuntungan yang besar-besarnya untuk melakukan itu. Karena untuk mendukung sebenarnya, untuk mendukung, operasional yang ada di Unindra. Nah itu sedikit juga contohnya Pak ya, jadi kayak ternyata perubahan itu penting, manajemen perubahan itu penting ya dengan berbagai ya. macam model yang ada ini, seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan untuk menyikapi segala macam perubahan. Nah, sepertinya teman-teman di sini juga sudah banyak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Woi, Jadi ya, bagus. silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Oke, baik. Kita mulai dari Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Randi. Selamat siang Dr. Oding, terima kasih. Ya, Baik, terkait manajemen perubahan, tadi kita udah menyinggung Pak Randi terkait model-model dan Dr. Oding juga telah menyampaikan ada resisten dari top sampai laut kan seperti itu. Baik, sedikit menambahkan terkait manajemen perubahan itu, saya pribadi dari mulai kondisi saat ini menjadi kondisi yang akan datang lebih baik itu kan manajemen perubahan ya. Supaya kondisinya yang lebih baik di mana di tengah-tengahnya itu ada change, ada perubahan, ada move on seperti itu. Dan saya rasa di diri kita sekarang saat ini juga semuanya sebelum ke organisasi diri kita juga saat ini sepertinya sudah melakukan manajemen perubahan ya terkait schedule jadwal dan lain-lain lah seperti itu kan udah melakukan yang tadinya mungkin saat ini lagi kairullah
ya lagi tiduran sekarang udah ada schedule itu mungkin salah satu perubahan yang mudah-mudahan nantinya kita menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Itu segi tambahan dari manajemen perubahan yang ada di individual di diri sendiri ataupun dan di organisasi. Saya mungkin Pak Randi bisa memaparkan lagi terkait resisten yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Oding, kiat-kiat untuk bisa menangani resisten, penolakan dari atas, dari bawah, bahkan dari middle, dari tengah seperti itu. Mungkin sedikitnya penolakan itu langkah kiat apa sih yang bisa kita lakukan, kita kerjakan apabila kita mau melakukan manajemen perubahan terhadap resisten itu, baik di tahapan top, middle, atau low seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Adin, dan sehingga resisten itu semakin sedikit dan semuanya bisa memahami manajemen perubahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Endang. Silakan Bu Endang. Iya, terima kasih Pak Randi. Mohon izin Pak Dr. Oding. Ya, materi hari ini terkait dengan model-model perubahan ya Pak Randi ya. Tadi lumayan cukup banyak, ada 16 ya, 16 Ya. model yang sudah dipaparkan oleh Pak Randi. Terima kasih, sehingga hari ini kita semua menambah pengetahuan tentang model-model perubahan tersebut ya. Ya kan, pada dasarnya pasti setiap organisasi itu berusaha untuk berubah. Yang sudah kita bahas kemarin itu tentunya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi kan kenyataannya mayoritas perubahan organisasi yang terjadi memang banyak sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti yang tadi ya, COVID dan seterusnya. Nah, lingkungan organisasi yang berkembang tersebut kan menuntut organisasi di sekitarnya untuk turut berubah juga, tanpa mempedulikan kesiapan dari masing-masing elemen organisasi itu. Nah, lalu dalam menghadapi perubahan, pasti ada juga yang siap, ada juga yang tidak siap. Nah, untuk itu kan kita harus berusaha meningkatkan kewaspadaan, lalu simpati terhadap lingkungan, ya, dan seterusnya. Nah, terkait dengan model-model yang sudah dijelaskan oleh Pak Randi tadi ya, apakah nah yang in charge ini kan tentunya pemimpin ya, apakah pemimpin ketika akan melakukan perubahan itu harus mengetahui yang mana nih yang paling cocok gitu atau yang paling sesuai atau bagaimana, atau mungkin insidental saja baru nanti dipikirkan atau nggak pedulilah ini model apa, yang penting pokoknya berubah gitu. Ya istilahnya tanpa mengindahkan ada jenis atau ada model-model dalam perubahan tersebut gitu. Ya, lalu ya itu tadi terkait dengan tadi implementasi model-model itu seperti apa sih, Pak? Baik, itu saja mungkin Pak Randi. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga Ibu Halimah. Baik, terima kasih Pak Randi. Mohon izin Pak Oding, tadi saya sempat off cam juga karena lagi sambil di rumah sakit, Pak. Ya. Jagain anak lagi dirawat. Iya. Pak Randi, mohon izin bertanya. Tadi kan ada 16, kalau nggak salah 16 ya, model manajemen perubahan dari berbagai para ahli. Tadi disampaikan juga bahwa kita bisa memilih salah satu yang menurut kita cocok untuk organisasi kita gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan dari 16 organisasi itu, apakah itu hanya berlaku untuk satu kebijakan atau bisa dipakai untuk semua kebijakan, atau organisasi memilih satu bisa merujuk dari salah satu teori tersebut, tapi kemudian itu diterapkan di semua kebijakan-kebijakan yang ada di organisasinya, atau bisa berubah-berubah setiap kebijakan itu acuannya. Mungkin itu saja Pak Randi, bisa jelas ya maksudnya ya? Paham Bu Halimah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Randi, terima kasih Pak Oding. Oke, lanjut langsung saja ya Pak Oding ya pertanyaannya ya, jadi biar sekaligus saya jawab. Pak Ardiansah, silakan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati
dosen pembimbing, Pak Dr. Oding, beserta teman-teman yang sudah bergabung pada saat ini. Jadi sebelum ke pertanyaan, saya sedikit mengulas. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan secara matang ya, 16 model perubahan. Tapi yang saya tahu dari dulu itu model Kutlewin ya. Nah, jadi model ini memang yang paling tua ya daripada yang lain, di mana di sini saya lihat ada yang namanya pencairan atau unfreezing. Nah, jadi yang saya pahami ya, dulu kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Nah, kalau unfreezing ini merupakan sebuah tahap yang sangat penting dalam sebuah perubahan ya. Nah, jadi dalam tahap ini ya, unfreezing ini bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu bersiap untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, tentunya di sini perubahan yang mendasar atau mengarah ke yang lebih baik, seperti itu. Nah, di sini pada tahap ini juga saya sebutnya tahap persiapan diri ya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena di sini untuk menciptakan sesuatu yang kondusif ya, bagaimana sebuah organisasi itu bisa mempersiapkan dirinya untuk menuju ke perubahan yang lebih baik. Tentunya di dalam sebuah perubahan ini pasti nanti ada yang namanya pro dan kontra, ada yang mendukung, bahkan ada yang menentang kita dalam sebuah perubahan ini. Nah, jadi dalam pencairan atau unfreezing ini ya, saya pernah membaca Kutlewin ini mengembangkan sebuah teori ya. Nah, teori ini dalam bahasa Indonesianya analisis medan kekuatan atau force field analysis. Nah, jadi di sini bagaimana sebuah faktor kekuatan yang berbeda di dalam sebuah organisasi. Biasanya dalam tubuh organisasi itu cuma ada dua sih menurut saya ya. Ya, tadi ada yang menentang dan ada juga yang mendukung. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang memang yang dikembangkan oleh Kutlewin ini. Nah, yang kedua di sini saya baca ada tahap keduanya ya, ada change atau perubahan. Nah, saya sebutnya di sini ada transisi ya. Nah, jadi kalau di tahap kedua ini merupakan sebuah proses perubahan yang sangat sulit ya. Kenapa demikian? Karena di tahap kedua ini apakah sebuah organisasi bisa untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, ada rasa takut dan ada rasa ketidakpastian dari sebuah organisasi itu apakah mau berubah atau tidak. Nah, ini merupakan sebuah pilihan yang sulit ya. Kalaupun dia mau berubah, apakah perubahannya nanti bisa maksimal. Nah, kalaupun dia takut atau tidak pasti, nah ini bahkan dia bisa jalan di tempat bahkan tertinggal dari organisasi-organisasi yang lain. Sebuah contoh, saya contohkan Pak Fikri mau melakukan sebuah terjun payung. Nah, jadi terjun payung dia naik pesawat mengangkutnya ke udara. Nah, dia mau terjun payung nih. Apakah dia itu berani untuk terjun ataukah memang dia nggak berani? Nah, di sini dibutuhkan rasa keberanian dan bulat yang tekat untuk melakukan sebuah terjun di situ ya. Nah, antara dua pilihannya nih, kalaupun saya terjun ya, apakah berhasil ataukah mati? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal inilah yang merupakan tahap kedua dari Kutlewin ini, di mana nantinya akan di dalamnya nanti ada sebuah dukungan, sebuah pembinaan, sebuah pelatihan yang dikomunikasikan secara baik nantinya oleh atasannya seperti itu dalam sebuah organisasi. Nah, yang ketiga ini tahap pembekuan. Nah, di sini ada rephrasing ya. Nah, jadi yang dikatakan rephrasing ini membangun stabilitas kembali ya setelah melakukan sebuah perubahan yang dibuat. Nah, apakah di sini diterima terus dipertahankan? Nah, kalau bisa dikembangkan oleh sebuah organisasi ya. Jadi nantinya sebuah organisasi dapat membentuk hubungan baru atau relasi dengan organisasi-organisasi lain sehingga nantinya bisa maju ke depannya ya. Nah, diharapkan di sini di tahap pembekuan ini maksudnya
seperti kata Pak Dr. Odin tadi, menggabungkan sih. Nah, di sini saya lihat ya, menggabungkan antara freezing or refreezing. Nah, di sini apakah organisasi itu menerima terus dipertahankan sebuah perubahan itu, ataukah memang nantinya akan dikembangkan. Seperti itu mungkin penjelasan saya dari ketiga tahap ya yang dikemukakan oleh hotline ini ya. Ada freezing, ada perubahan, dan ada pembekuan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan masih di hotline ya, nggak jauh-jauh dari situ Pak. Mungkin agak sedikit hampir sama sih dengan Pak Lutfi tadi yang saya dengarkan. Kalau Pak Lutfi tadi nggak salah tuh kiat-kiat ya. Nah, kalau yang saya tanyakan ini, mengapa sih presensi dalam sebuah perubahan itu selalu ada ya di dalam sebuah organisasi? Nah, terus bagaimana menurut Pak Randi strategi ya dari Kutlain tadi yang sudah mengembangkan teori force field analis ini? Ya, bagaimana strateginya nanti saya akan dikemukakan. Mungkin seperti itu Pak Randi, Dr. Oding. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah atas pertanyaannya. Selanjutnya Ibu Siwi. Baik, terima kasih Pak Randi atas pertanyaannya. Atas kesempatannya. Jadi tadi saya sudah mendengar ada 16 model perubahan, dan memang seperti yang teman-teman bilang itu, kita lebih sering itu mengenal model perubahan dari Kurt Lewin ya. Nah, dari ke-16 model perubahan ini yang sudah Pak Randi pelajari kan, yang menjadi referensi Pak Randi sendiri sebagai model perubahan yang pas untuk dipakai itu yang mana? Seperti itu Pak Randi. Terima kasih banyak Bu Siwi atas pertanyaannya. Selanjutnya Ibu Iis, silakan. Terima kasih Pak Randi. Sudah dipaparkan tadi berbagai macam model manajemen perubahan. Dan yang mau saya tanyakan adalah Pak, apakah sebuah perubahan itu bisa gagal? Dan jika gagal, faktor penyebabnya apa sih perubahan itu bisa gagal? Ketika perubahan itu gagal, hasilnya itu gagal, apakah itu masih bisa disebut sudah berubah atau belum? Begitu Pak Randi. Terima kasih banyak Pak Randi. Terima kasih banyak Bu Iis. Selanjutnya Pak Fikri. Ya, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin nanya nih, tapi lupa kayaknya karena ditaruh di akhir pertanyaan. Apa ya? Dari 16 model perubahan ini ya, saya ingin nanya dari model motivasi Beckhart dan Harus ya, di bagian yang cara praktis. Tahu saya kan model perubahan itu butuh waktu ya, perubahan itu butuh sesuatu yang direncanakan dengan matang ya. Setidaknya kita ingin melakukan perubahan itu harus benar-benar kita evaluasi dulu kenapa harus ada perubahan ini, bahwa kenapa harus ada perubahan di satu bidang ini. Nah, dengan cara yang praktis seperti ini, apakah nantinya akan bisa ke depannya itu diterima dengan baik atau enggak? Cara praktis seperti apa sih yang dimaksud dengan Beckhart and Harris ini? Itu aja sih Pak Randi. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Oke, sekarang saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Lutfi dan Pak Ardiansyah sekalian gitu ya, karena berkaitan dengan resistensi ya gitu. Jadi penolakan. Jadi kalau Pak Lutfi bertanya bagaimana cara mengatasi sebuah penolakan, sementara untuk Pak Ardiansyah mengapa ada penolakan, selalu ada penolakan dalam sebuah organisasi. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya pengetahuan ya Bapak Ibu di sini. Jadi pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui oleh kita. Dalam artian kita di sini, kita ini adalah individu yang berbeda. Kita memiliki latar belakang berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, lalu latar belakang sosial yang berbeda gitu ya. Sehingga ketika kita memimpin gitu, ketika kita memimpin dan kita berada dalam satu institusi atau satu lembaga gitu ya, itu kita dihadapi dengan beragam orang yang karakteristiknya berbeda, latar belakang berbeda, sehingga hal tersebut pasti akan selalu ada yang namanya penolakan. Ada yang mendukung, ada yang penolakan gitu. Itu pasti akan ada. Kalau hanya ada 1-2 yang kita pimpin, akan lebih mudah untuk menarik
perhatian dan mendapatkan hati mereka dan mereka bisa mendukung kita. Tetapi ketika yang kita pimpin sudah lebih dari 10 orang gitu ya, bahkan sampai ratusan gitu ya, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Pastinya akan ada yang namanya penolakan. Jadi, apakah selalu ada penolakan? Pasti selalu ada gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak ada yang namanya penolakan karena kembali lagi kita adalah manusia, individu yang berbeda gitu ya. Bahkan untuk seorang kembar pun ya, untuk kembar kembar identik pun mereka punya pola pikir yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, sudut pandang yang berbeda untuk melihat segala sesuatu halnya. Nah, apalagi dalam sebuah organisasi gitu, dalam sebuah lembaga yang memang banyak orang yang berbeda gitu, apalagi ketika menghadapi yang namanya perubahan. Penolakan itu pasti selalu ada gitu ya. Penolakan itu selalu ada dan tidak mungkin tidak ada gitu dan yang dukung pun juga ada gitu. Nah, di sini kalau pertanyaan Pak Lutfi bagaimana nih cara mengkiat-kiatnya? Oke, kita semua pernah mendapatkan penolakan. Saya yakin kita semua pernah mendapatkan penolakan. Dan bagaimana rasanya? Sakit? Sakit. Sakit ya, penolakan itu sakit gitu ya. Karena berdasarkan penelitian dari seorang psikolog di UI, ketika ide kita itu ditolak, itu rasanya seperti badan kita yang dipukul. Nah, jadi sakitnya tuh sama aja gitu. Sakitnya sama ketika ide kita ditolak sama kayak badan kita dipukul, kepala kita dipukul gitu sama sakitnya. Nah, itu berdasarkan penelitian dari seorang psikolog di UI gitu yang menyatakan karena itulah kita harus sadar eh, yang ditolak itu adalah ide. Gitu. Kita harus memisahkan. Ya, padahal kalau ide kita ditolak kan berarti kan kita hanya ide yang ditolak ya. Tapi terkadang ketika ide kita ditolak gitu ya, kita merasa kalau diri kita tuh yang dipukul gitu kan. Nah, sehingga di sini kita harus tahu, oke, kita menolak idenya gitu ya. Kita menolak idenya, kita menyadari orang yang ketika kita ditolak gitu ya, perasaan kita akan seperti itu dan sakit itu dan di sini gitu kita harus ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita memahami penolakan itu akan diterima seperti itu. Ketika keputusan kita atau kebijakan kita itu ditolak oleh mereka gitu ya, itu rasanya seperti itu dan kadang perasaan itu akan memengaruhi psikologis kita gitu. Pastinya itu pasti akan ada gitu. Nah, caranya pertama untuk membuat itu yang tadi sudah sempat ada dibahas itu pertama adalah kita jangan memaksakan, tapi kita membuka pikiran kalau perubahan ini baik. Jadi kita menjelaskan kembali lagi awal mula tujuan dari perubahan atau kebijakan yang akan kita buat ini. Tujuannya apa? Gitu kan. Kita jelaskan lagi dengan pembahasan yang mungkin dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Nah, itu dia. Terkadang pembahasan yang kita pilih mungkin kurang sederhana sehingga menimbulkan ambiguitas, sehingga menimbulkan penafsiran yang jamak gitu ya. Orang akan jadinya kayak bisa ada yang menafsirkannya A, B, C, D, E, padahal maksud kita tuh adalah D, gitu. Tapi bisa kemana-mana gitu. Nah ini mungkin ada kesalahan di kita dalam penyampaiannya, itu bisa jadi gitu kan. Nah apalagi kalau kebijakan yang kita buat ini tidak langsung kita sampaikan kepada yang di bawah gitu, tapi kita menyampaikan kepada manajemennya atau anggaplah rektor memberikan arahannya ke kaprodi, kaprodi memberikan ke dosen. Nah ini pun sudah terjadi komunikasi yang tidak langsung gitu ya. Kita melalui kaprodi dan terkadang penyampaian kaprodi itu beda lagi ke dosen, iya nggak sih? Dan setiap kaprodi punya tekniknya sendiri ketika menyampaikan sebuah kebijakan tersebut. Nah, ada yang langsung atau mungkin ada yang lembut, ada yang maksa, ada yang ini itu kembali lagi. Nah, disitulah kita akan melihat seperti apa penolakan itu bisa muncul gitu kan. Nah, di sini kita harus tahu caranya adalah kita harus membuka, kita jangan memaksa ya benar ya seperti yang tadi dikatakan dalam salah satu model kita memberikan pemahaman yang jelas dulu dengan bahasa yang sesuai dengan yang mereka bisa terima karena sekali lagi kita juga harus tahu ya psikologis ya bagaimana cara bohong banget kalau seorang pemimpin itu nggak boleh belajar psikologis nggak justru seorang pemimpin itu harus tahu psikologis ya harus tahu hal-hal yang bagaimana cara mendekati dan mendapatkan hati dari para karyawan kita pada di bawah kita orang-orang yang di bawah kita tim-tim yang di bawah kita gitu kita harus tahu dan kita harus berbicara dengan bahasa mereka itu sih satu terkadang seorang pemimpin ada yang namanya keegoan karena dia seorang pemimpin sehingga dia kayak nggak mau untuk tidak mau untuk menurunkan gaya bahasanya agar sama seperti
tim di bawahnya. Nah, padahal ketika kita cara berbicara kita, pilihan kata kita itu masuk ke dalam bahasanya mereka, itu akan lebih masuk. Nah, ini istilahnya relatable ya, related gitu ya. Jadi bahasa yang kita gunakan mungkin terlalu tinggi sehingga penolakan itu bisa terjadi. Nah, itulah salah satunya. Jadi dari saya pertama, kita jangan memaksakan tapi membuka pemikiran mereka, pemahaman mereka mengenai perubahan ini seperti apa, tujuan seperti apa. Kedua, gunakan bahasa yang efektif dan juga bahasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Jangan memaksakan mereka harus paham apa yang kita ucapkan, tapi kita menyederhanakan bahasa yang ingin kita sampaikan ke mereka. Itu berbeda ya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita menjelaskan sebuah kebijakan, tapi dengan bahasa kita mengharapkan mereka mengerti. Tapi kadang kita lupa, mungkin bahasa kita yang terlalu tinggi. Itu ada. Nah, itu disebut dengan bahasa Indonesia yang kurang baik dan kurang benar. Karena bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa Indonesia kita menyesuaikan dengan siapa lawan bicara kita. Situasi seperti apa? Bagaimana latar belakang lawan bicara kita? Nah, kita menyesuaikan. Karena jujur ya, di Unindra pun kita pernah dulu ada gitu ya, seorang pejabat gitu yang dia bilang ke OB, "Ini cara nyiram tanamannya jangan seperti ini ya, Pak. Ini nanti fotosintesisnya tidak bisa dan stomatanya itu ada di bawah letaknya." Sekarang ya saya tanya ya, apakah OB-nya itu ngerti? Enggak juga gitu kan. Ya dia tahu cara nyiram, tapi kasih tahu aja cara nyiramnya benar gini, karena ini di sini gitu. Tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang terlalu tinggi yang mungkin bagi OB tersebut yang hanya lulusan SD itu nggak akan nyambung juga gitu. Nah, ini bentuk kalau seorang pemimpin juga harus memahami dia dengan siapa berbicaranya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita setelah memberikan semua itu, kita coba untuk tetap konsisten dan jaga jangan sekali lagi meskipun kita menjalankan itu pasti akan ada yang namanya penolakan masih ada. Meskipun sudah mulai berkurang dibandingkan sebelumnya. Tapi kita tetap jalankan dulu. Kenapa? Kita yakin kalau perubahan ini lebih baik untuk perusahaan atau organisasi kita. Setelah itu terbukti, ya udah biarkan hasil yang berbicara. Itu sih Pak. Jadi untuk Pak Lutfi, yaitu kiat-kiatnya. Jadi ketika sudah berhasil, sudah masuk ke dalam tahap rephrasing lagi gitu, seperti yang dijelaskan sama Pak Ardiansa tadi, unphrasing, kemudian changing, lalu kita rephrasing kembali gitu ya. Kita di sini membuat maksudnya ketika sudah berjalan gitu, sudah keputusan jalan ya udah biarkan. Nah nanti ketika mereka sudah mendapatkan hasilnya gitu ya, mungkin namanya penolakan pasti ada di awal. Tapi ketika sudah berjalan, apalagi hasilnya bagus, ya yang nolak itu juga pada diem sih. Sebenarnya sih gitu ya. Ya kata kasarnya seperti itu ya. Orang yang menolak awalnya pun juga akan ngerti, oh berarti ini seperti itu. Tapi kembali lagi, yang menolak itu apakah akan sportif? Dalam arti sportif, oh iya ternyata bagus juga keputusannya meskipun di awal dia sempat menolak, tapi ternyata ketika dia melihat hasilnya bagus dan ternyata dia juga mendapatkan benefitnya, manfaatnya, ya dia mungkin akan mengakui itu. Tapi kan terkadang orang yang menolak itu ya ada faktor lain lagi gitu kan ya. Apakah ada secara personal, ya nggak sih? Ya kan mau sebagus apapun kita memimpin, karena dia sudah masuknya ke ranah personal, dia nggak akan pernah mengakui kepemimpinan kita itu baik. Keputusan yang kita ambil itu baik. Nah, sekali lagi, yang bisa kita tanamkan dalam pemikiran kita sebagai seorang pemimpin, kita ini bukan pemuas kesenangan mereka gitu. Kita tidak bisa buat semua orang senang dengan kita. Apapun yang kita lakukan pasti akan ada aja celah untuk tidak disukai. Ya, bahkan Nabi Muhammad pun sebaik apapun Nabi Muhammad tetap aja masih ada yang nggak suka gitu, dan apalagi kita gitu kan. Saya yakin banget gitu, nggak semua orang akan suka dengan saya gitu, tidak semua orang akan suka dengan gaya bicara saya gitu kan, tapi yang jelas saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Ya udah silakan. Masalah suka tidak suka, masalah penolakan apalagi sudah masuk ke personal itu udah urusan masing-masing. Jadi sebagai seorang pemimpin kita keep moving forward ya, kita tetap lanjut ke depan aja. Yang penting kita tahu ya kita buat ini sudah benar. Jadi penolakan itu ya sudahlah, yang penting kita sudah berusaha memberikan arahan, kita sudah menjelaskan. Penolakan jumlahnya mulai sedikit ya, orang-orang yang memang sudah dasar benci sama kita ya udah biarkan saja. Terkadang mereka juga mungkin hanya waktu yang dapat membuka dan mengetok hati mereka ya hidayah semoga datang ya Allah gitu kan. Itu salah satunya gitu. Nah, itu saja ya Pak Lutfi dan Pak Ardiansa. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Endang. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikan mengetahui yang mana yang paling sesuai atau insidental, bagaimana mengimplementasikan atau mengetahui model-model perubahan tersebut. Ini sepertinya pertanyaannya berkaitan juga dengan Bu Halimah ya, Bu Halimah gitu, di mana apakah setiap organisasi ini memilih hanya satu model saja ya atau untuk semua kebijakan, atau setiap kebijakan bisa berbeda-beda modelnya gitu ya. Ini ada dua saya gabung ya. Jadi
Pertama, untuk melakukan sebuah gini, terkadang ya seorang makanya ini pentingnya. Ini saya secara pribadi jujur baru memahami manajemen pendidikan itu adalah jurusan perkuliahan yang menurut saya cukup keren gitu. Kenapa? Selama ini saya hanya sebagai dosen biasa atau notabene-nya hanya karyawan yang di bawah gitu kan, yang tidak memahami tentang bagaimana cara manajemen gitu ya. Tapi ternyata setelah belajar manajemen itu ternyata saya mulai paham ternyata sebuah organisasi itu butuh namanya manajemen yang baik gitu ya. Nah, di sini setelah dan pastinya ya kita semua pernah menjadi seorang pemimpin minimum di tingkat yang lebih kecil lah. Entah kita sebagai dosen koordinator, kita sebagai dosen PA, ya kan, dosen penasihat akademik, kemudian kita mungkin jadi dosen pembimbing, ya itu kan salah satu bentuk kepemimpinan ya kecil, meskipun kecil tapi itu sudah menjadi seorang pemimpin. Nah di sini setelah kita mempelajari 16 model tersebut gitu ya, ternyata kita tanpa sadar kita pernah melakukannya sih. Jujur ya, kita pasti pernah melakukannya. Meskipun kita tidak tahu, oh ternyata ada model-modelnya ya gitu. Ada model manajemen perubahan ya, ada nama-namanya, ternyata ada 16 gitu kan. Dan oh ternyata ini dan ternyata tanpa kita sadar kita sebenarnya melakukannya. Nah, jadi ketika saya buat materi ini, baca gitu, saya juga berpikir, oh iya, ternyata saya pernah melakukan ini. Oh iya, saya pernah seperti ini. Ternyata emang itu yang sudah pernah kita lakukan, hanya saja tidak tahu namanya apa. Dan di sini saya pikir pastinya seorang pemimpin pun juga sama gitu. Apalagi kalau pemimpin ini belum pernah ada atau dia tidak mengambil kuliah manajemen pendidikan gitu kan. Itu pasti setidaknya dia mungkin akan ada kayak penasehat atau orang-orang di bawahnya yang bisa memberikan masukan juga. Nah, ini jadi tidak mungkin ya secara teoritis banyak pemimpin yang belum tahu tentang model-model ini. Tapi secara praktik mungkin mereka sudah melakukannya. Nah, itu kan. Jadi apakah harus tahu semua modelnya? Enggak juga sih. Terkadang ketika mungkin mereka belajar manajemen pendidikan dan manajemen perubahan ini, mungkin mereka akan menemukan, oh iya ya, gue udah pernah ngelakuin ini nih sebenarnya di kantor gitu kan, di perusahaan gini, tapi ternyata namanya ini. Nah, itu sebagai nambah wawasan dan memvalidasi oh ternyata yang kita lakukan pada saat itu sudah tepat gitu kan. Tapi apakah semua pemimpin harus mengetahuinya? Ya enggak juga gitu. Yang penting mereka sudah bisa mengambil dan pendekatan yang mirip. Saya rasa sama semuanya kayak tadi yang punya Luin gitu kan, unphrasing, changing dan rephrasing kembali gitu kan. Itu secara tidak langsung sudah dilakukan oleh banyak pemimpin gitu kan tanpa mereka tahu dulu atau tanpa mereka belajar dulu model-model ini. Tapi mereka sudah mempraktikannya. Ya ini disebut dengan apa ya, sense of leadership kali ya. Jadi sense dari seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan terutama dalam situasi tertentu itu terbentuk dengan sendirinya. Dan apalagi kalau dia punya teman-teman atau rekan-rekan di bawahnya yang memang sudah memahami manajemen pendidikan sendiri atau manajemen itu sendiri sehingga masukan tersebut sangat berarti. Nah, implementasinya gitu. Ini tadi ya sudah ya. Jadi sudah dijelaskan ya untuk Bu Endang. Selanjutnya setiap kebijakan. Nah, untuk kebijakan saya rasa ada beberapa kebijakan yang memang bisa kita gunakan template ya intinya seperti yang tadi Pak Oding bilang template-nya itu sama sebenarnya gitu kan ada 4K gitu kan komitmen gitu kan lalu ada konsensus lalu ada konsekuensi ya satu lagi saya lupa tadi nah intinya ada hal tersebut itu template-nya sama gitu ya template-nya sama unphrasing changing rephrasing kembali ya jadi pada dasarnya mau model manapun itu punya template yang sama yang sebenarnya intinya itu aja gitu kan. Jadi setiap kebijakan saya pikir sama ya, maksudnya ada poin-poin sama yang ya bisa dilakukan dan tidak harus selalu kita terlalu terpaku pada teori ya. Pada kenyataannya di praktik atau di lapangan terkadang kan kita nggak selalu sama dengan yang kita pelajari, tapi kita punya pengalaman. Nah, pengalaman itu yang akhirnya ketika kita baca teori ini ya kita jatuhnya memvalidasi oh ternyata memang ada nih teorinya tentang keputusan manajemen perubahan yang dilakukan oleh saya selama saya memimpin misalnya ya kan itu jadi tidak harus selalu itu atau gimana ya intinya semua sudah tahu ada template yang sama ya Bu Halimah ya kemudian Bu Siwi dari ke-16 model tersebut yang direferensikan oleh saya pikir hampir semuanya baik gitu ya. Saya baik gitu dari model motivasi dan semuanya bahkan sampai yang terakhir pun semuanya bagus ya. Tapi ya memang
dari sekian banyak itu yang saya suka ya pertama Luwin, kemudian Tiagi. Tiagi ini kan pencoba untuk melengkapi dari model manajemen perubahannya Luwin gitu kan. Dan tadi motivasi juga termasuk yang bagus dari saya pribadi gitu ya, karena sekali lagi seorang pemimpin itu tidak harus memaksakan itunya, tapi membuka pikiran sih. Dan juga ada yang terakhir tadi saya sempat bilang adalah apresiasi sekecil apapun gitu. Jadi ketika ada penolakan, ya, ini juga mungkin bisa menyambung ke tadi Pak Lutfi ya, penolakan ketika mereka akhirnya mau mengikuti perubahan tersebut gitu kan, kayak tadi MBKM, kemudian juga ada perubahan-perubahan lain, ketika semua melakukan perubahan tersebut, kita memberikan sedikit apresiasi atau rewards untuk mereka yang sudah mau ikut melakukan perubahan, meskipun awalnya mereka menolak. Itu mungkin salah satu yang cukup bagus untuk bisa direferensikan gitu. Jadi itu ya motivasi ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Iis. Apakah faktor yang dapat menyebabkan perubahan itu gagal? Apakah ketika gagal itu masih bisa disebut dengan perubahan? Ya, perubahan. Nah, perubahan ini pastinya ya. Jadi kalau tadi yang sempat dibahas adalah kita harus konsisten. Ya, konsisten itu yang terpenting kita tidak kembali ke tradisi lama. Jadi kebijakan yang udah lama ya udah. Kan kayak sekarang nih, semua kampus pasti terutama Unindra lah, kita bicara soal Unindra deh. Unindra ini ketika force major tadi ada COVID gitu ya, kita kan akhirnya sempat kelabakan ya untuk materi ajar. Akhirnya kita sebelum adanya COVID itu kita nggak punya LMS, kita nggak punya SIKA gitu kan. Nah sekarang setelah kita punya SIKA dan kita punya LMS gitu ya, apakah kita kembali tidak menggunakan LMS dan SIKA setelah COVID sudah lewat? Enggak kan? Kan kita nggak mungkin kembali ke awal lagi tanpa SIKA dan LMS. Buktinya kita masih pakai LMS dan SIKA. Nah, perubahan itu ternyata ada bagusnya gitu kan. Kalau tidak ada COVID, kita nggak akan punya SIKA dan kita tidak akan punya LMS ya, e-learning gitu. Kita tidak akan punya itu gitu sampai sekarang. Nah, apakah selama berjalannya SIKA dan LMS ini tidak ada masalah? Ada kan? Maintenance. Kita sering mengalaminya gitu kan. Kalau kita ya setidaknya ini sudah jalan, kedepannya ada masalah itu sudah pasti. Itu kita harus bukan berarti perubahan itu gagal, enggak. Tapi itu adalah hal yang pasti akan terjadi. Apapun yang kita putuskan saat ini gitu ya, perubahan yang kita buat pasti akan ada konsekuensi baik atau buruk. Nah, ketika kedepannya ada masalah, ya udah gitu kan, kita tinggal menyelesaikan dan memperbaikinya. Masalahnya di mana? Itu adalah hal yang biasa sebenarnya dalam sebuah perubahan. Ketika kita berjalan, perubahan sudah jalan, terus tiba-tiba ada kendala atau ada kegagalan di sana, ya udah gitu. Itu kita perbaiki, yang gagalnya kita kembangkan lagi. Bukan justru kita muter balik dan kembali lagi ke awal, kembali gitu ke settingan awal gitu kan. Udah kayak SPBU ya kan, pegawai SPBU kembali ke nol ya gitu kan. Itu kan nggak gitu kan, tapi ya jalan aja gitu. Itu satu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Fikri, mana ya? Pak Fikri tadi bertanya soal kalau tidak salah tentang manajemen back-heart ya, motivasi. Ya. Harus ya yang cara praktisnya itu contohnya aja. Yang mana Pak? Maaf Pak. Cara yang praktis dalam mengambil perubahan. Cara yang praktis. Kan di situ ada ketidakpuasan, ada apa lagi tadi itu. Nah itu kan di bawah ketidakpuasan itu ada cara yang praktis. Nah lalu pertanyaannya apa tadi ya, lupa. Praktis. Contohnya cara yang praktis, yang motivasi ya. Ada cara yang praktis untuk keluar dari keadaan saat ini. Nah, cara yang praktis. Oke, jadi di model motivasi ya, di model motivasi itu ada manfaat biaya, ketidakpuasan, persepsi, dan cara yang praktis. Nah sebenarnya gini, ini cara yang praktis itu maksudnya gini, terkadang gitu ya, saya juga menemukan ya beberapa, jadi ketika selama menjadi dosen koordinator di kampus juga, ketika saya punya kebijakan atau ada arahan gitu ya, dan ternyata ada beberapa teman dosen yang mempersulit dirinya mereka dengan pemikirannya sendiri gitu, padahal ada cara yang lebih mudah. Contohnya gini, kayak kebijakan saya kan untuk mata kuliah bahasa Indonesia itu adalah buat proposal, lalu ternyata ada yang melakukan kayak, ini gimana ntar UASnya, jangan sampai UASnya lebih mudah daripada tugasnya gitu kan. Itu padahal hal yang sebenarnya ya, itu hal yang tidak
tidak perlu dipikirkan, dalam artian tidak perlu dipermasalahkan. Ya udah UASnya memang soalnya akan dibuat ya udah berkaitan dengan proposal dengan laporan kegiatan yang mereka mahasiswa buat gitu, sehingga tidak perlu sampai membuatnya menjadi ngejelimet istilahnya gitu kan. Ada cara yang praktis gitu ya. Kenapa harus berpikir terlalu jauh, dan terkadang saya paham sekali ya, kembali lagi setiap orang punya latar belakang masing-masing. Nah, tapi ini terkadang kita itu dipelihara kejelimetan atau cara yang tidak praktis itu adalah di pikiran masing-masing gitu, sehingga ada cara yang praktis tapi terlalu pusing dengan hal yang itu aja. Nah, terkadang kita harus sebagai seorang pemimpin harus memberikan masukan atau arahan kalau kita tuh ada cara yang simpel, dibuat simpel. Istilahnya seperti itu sih Pak Fikri. Jadi jangan dibuat ngejelimet dengan pikiran sendiri, tapi padahal tuh ada cara yang lebih mudah lagi dalam menyelesaikan sebuah perubahan tersebut. Jadi menghadapi sebuah perubahan tersebut jangan sampai dibuat pusing dengan pikiran sendiri gitu loh. Jadi memang ada aja yang kayak gitu, dan saya rasa banyak gitu ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin dan kita bertemu dengan teman-teman di bawah kita gitu, dalam arti yang kita pimpin gitu ya, akan ada orang-orang yang kok, jadi kadang suka berpikir kok dibuat ribet sih gitu. Kadang kita mikir gitu ya, padahal ini kan gampang gitu ya, udah simpel aja gitu, nggak usah ribet-ribet banget lah. Itu terjadi gitu, tapi memang sekali lagi ya terkadang ada orang yang tidak melihat itu dengan cara yang praktis ya, itu sih poinnya. Kurang lebih seperti itu ya, semuanya hampir sudah dijawab Pak Oding. Semoga jawaban yang saya berikan cukup memuaskan. Sekali lagi saya bukan alat pemuas. Ya, jadi sudah melakukan yang terbaik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Oding. Mungkin Pak Oding ingin memberikan sesuatu tambahan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Randi ya sudah berupaya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bagus sekali ya. Kira senior veter ya Pak Randi sekarang. Dan dibantu oleh teman ya. Bagus tadi paparnya bagus. Persoalannya tinggal bagaimana kita mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya izin untuk share tambahan saja, ini sekedar tambahan saja. Ini barangkali ya. Ini menarik ya, Kotlewin ya. Kondisi atau keadaan merupakan equilibrium atau keseimbangan dari dua kekuatan yang berlawanan. Kekuatan menuntut perubahan. Satu sisi ya, antara kita ini kan kelompok atau individu lah. Kekuatan juga mempertahankan keberadaan status quo, dan kekuatan menghambat perubahan. Nah, persoalannya apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita lemahkan. Nah, ini kan pastilah kita berupaya untuk meningkatkan driving force-nya ya kan, pasti itu. Hanya tinggal bagaimana caranya untuk meningkatkan driving force tersebut. Yang kedua, bagaimana kita melemahkan restraining force-nya. Nah, ini tugas dari seorang manajer, seorang pimpinan. Kalau di kampus ya rektor mungkin dibantu dengan pimpinan lainnya. Kalau kami ada wakil rektor, ada direktur, dan ada kepala pusat, ketua lembaga pusat. Kemudian di tingkat fakultas ada dekan dan wakil dekan, plus di law management ada ketua prodi, ada kepala lab, ya, ada asisten prodi. Kalau kami ada sekretaris prodi tidak. Nah, ini tugasnya cukup berat memang. Nah, yang paling penting itu yang pertama, bagaimana meningkatkan driving force di dalam perubahan yang akan dilakukan. Salah satu contohnya adalah tadi MBKM atau perubahan lain yang barangkali akan dirancang atau dilakukan oleh lembaga ini. Contohnya yang tadi saya ilustrasikan, Rensa yang sekarang sedang diperbaiki di Papua, karena ada perubahan-perubahan yang mendasar. Sekali lagi, perubahan tidak lepas dari faktor eksternal dan tentunya internal. Sehingga dikaji ulang. Jadi kami mengulang lagi pada data yang sudah dimiliki ya, untuk dimensikan tadi. Apakah kekuatan yang sudah dimiliki masih relevan dengan kondisi sekarang, atau malah turun atau menghilang sehingga menambah kelemahan? Ini tuh yang jadi persoalan. Kami melakukan SWOT lagi ya,
Sehingga juga dengan kondisi tadi eksternal tadi. Apakah dengan adanya pengaruh eksternal MBKM itu menyebabkan ada kelemahan di kita bertambah atau kekuatan juga berkurang, atau makan mungkin ada kekuatan yang bertambah, bagaimana? Misalnya dengan post major tadi ada kekuatan apa? Awalnya mungkin kelemahan, ya kan? Tersedianya bandwidth atau tersedianya apa ya, TK yang tadinya rendah sekarang sudah melampaui standar yang dimiliki, misalnya begitu. Salah satu contoh saja. Nah, ujung-ujungnya tadi Pak Randi ada paksaan. Ini kalau kita ya di awalnya memang perubahan itu dilakukan dengan berbagai trik, ya, cara, strategi, mulai pendidikan, bermacam-macam sesuai dengan kepentingan dari perubahan dan bagaimana caranya memberikan keyakinan kepada anggota. Dan tadi membangun komunikasi betul. Intinya di sini seorang manajer harus belajar mendengar saja. Belajar mendengar, ya. Jangan belajar berbicara, tapi belajar mendengar. Ya, dengarkan semuanya, ya kan, dari berbagai pihak tadi. Dan yang berikutnya ada berikan partisipasi kepada siapapun juga tanpa kecuali, sehingga tidak ada kesan diskriminasi. Berikan kemudahan-kemudahan dan supporting kepada setiap individu, ya. Baik yang mungkin pro ataupun kontra. Tinggal bagaimana caranya. Dan lakukan negosiasi. Jadi yang tadi komitmen, ya, konsensus, konsisten, dan konsekuensi. Kenapa ada konsekuensi? Tadi ujungnya kan ada paksaan. Memang ujungnya pasti ada manipulasi tertentu di dalam kebijakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manipulasi bukan negatif, Bapak Ibu. Manipulasi di sini dalam artian apa? Mencoba untuk menambah dan mengurangi apa yang sudah direncanakan. Jadi manipulasi untuk merekayasa, bukan positif, Bapak Ibu, ya, bukan negatif, bukan melanggar etika, tidak, bukan maksud melanggar etika akademik, tidak maksudnya, ya. Jadi mungkin ada reksekusi dan sebagainya. Dan ujungnya ada itu akhirnya ada paksaan jika kita kan ada batas waktu kan. Misalkan kita ada tengok waktu, misalkan kita mau mengubah suatu tahun depan, ada waktu setahun kan, sosialisasi, ya, kemudian uji coba dan sebagainya, kan pasti begitu. Tidak ujung-ujung, oh besok mau berubah, ya nggak bisa besok berubah, gimana sih? Masa kebijakan besok berubah? Entahlah, dikaji dulu. Kalau di kami itu ada tim kreatif tadi. Ketika ada Capman, ada tim yang menganalisis bab per bab, pasal per pasal, kira-kira mana yang paling udah kita urutkan di pasal mana, terus SDM dan sebagainya. Nanti baru kita prioritaskan. Oh, ini yang kayak jangka pendek, ini yang jangka menengah, jangka panjang. Kita program. Begitu kalau di kami. Jadi ada tim kreatif di tingkat rektorat universitas. Kan kalau tenggang waktunya sudah tidak bisa lagi, ya, mau tidak mau kan teman-teman kan, suka tidak suka, ini dia harus dipaksa. Nah, jadi kan konsekuensi apa? Kalau tidak ikut berubah, maka resign. Memang berat hati yang tadi kata Pak Randi, hindari paksa. Memang kita harus menghindari paksaan, jangan sampai terjadi paksaan. Tapi kan ini untuk kepentingan organisasi bersama, ya mau tidak mau satu orang mengganggu. Pernah kami melakukan perubahan di bidang kemahasiswaan. Karena ada peraturan baru, maka dari sekelompok mahasiswa, masa harus mengganggu 17.000 mahasiswa? Mana harus dikorbankan? 2 orang itu atau mau mempertahankan yang 17.000? Nah, itu persoalan. Di sini perlunya kepemimpinan yang kuat, yang handal, yang berani menanggung resiko segala macam. Ya. Itu Pak, disetujui untuk solusi. Jadi kasuistis di dalam paksa ini. Ya. Oke. Nah itu Bapak Ibu tadi yang resisten. Jadi kembali ke pengelolaan komunikasi. Pengelolaan komunikasi yang kurang baik akan menghasilkan betul tadi. Direktur bilangnya begini ke dekan ke prodi. Prodi lain lagi ke dosennya. Mungkin ada apa ya, trik tambahan-tambahan apa yang tidak sesuai. Maka di kami demikian Bapak Ibu, mahasiswa kemahasiswaan. Kata dekan gini-gini, tak puas mahasiswa, langsung ke rektor. Ternyata memang ada keran yang ditutup, jadi tidak dibuka semuanya kerannya oleh dekan. Jika mahasiswa, karena mahasiswa kadang-kadang lebih pintarnya intelnya daripada kita, ya. Itu kadang-kadang tahu saja gitu. Itu nggak tahu dari mana. Nah, akhirnya masuk ke kami, sehingga kami
kamu kan punya orang tua, punya bapak ibu. Kenapa sih kepada kakek dan nenek? Saya katakan. So, begitu saya diajak dengan dan begitu Pak Ibu supaya mencairkan suasana ya, tidak dengar kata-kata yang dari kasar. Kan kakek nenek memang nggak tahu, kan sudah menyampaikan ke bapakmu, ibumu, tolong ke bapak ibu. Enggak apa gini nih, naik kakek orangnya ikut ke kakek nenek. Ya udah masuk aja ke ruang kakek ke nenek, yuk masuk. Apa sih persoalan ini? Oh gitu loh. Ada missing link yang terjadi di dalam komunikasi. Memang itu Bapak Ibu terjadi seperti itu. Jadi yang kurang lebih akan menghasilkan resisten terhadap perubahan dan dapat memperbesar aspek negatif. Ini yang harus dihindari dari pendidikan. Kenapa demikian? Stres itu akan berbahaya jika tidak diberi saluran untuk mengekspresikannya. Nah, siapa tahu dari sistem itu justru mampu melihat sesuatu yang kita tidak. Nah, ini Bapak. Makanya itu jangan ditinggalkan, rangkul kita. Kami banyak sekali melakukan ini Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf ya, jadi pimpinan kami ini banyak korban perasaan. Harus sabar, ya kan? Jadi mau masa sih api dibalas dengan api, ya api kita balik air lah supaya cair kita enak ya. Tapi kita aja tergantung di kitanya. Pola pikir kita ini, ya, di pola tindak kita ini yang betul-betul harus sekelas Nabi aja kata apa tadi bla 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 ya. Nah, tapi bisa bantu Pak. Kami mencoba juga arah sana Pak. Ya. Nah, ini mereka itu kami dekati. Ada saja Pak di Kaprodi ada saja keluhan dari ketua prodi Pak. Ada saja. Kemarin juga waktu saya audit multidiscipliner begitu Pak di program ini gini oh gitu. Siapa sih? Oh coba nanti saya akan datangin. Saya datangin. Ngobrol biasa-biasa aja. Nah Pak, ternyata perlu pengakuan, partisipasi, ajaklah. Jangan Bapak mentang-mentang Bapak masih muda itu udah tua gitu. Dan begitu caranya. Beri tanggung jawab apa. Akhirnya begitu Pak, solusi. Betul, Pak. Nah, ini barangkali ini sudah saya kira ya. Di saya kira komponen perubahan itu oke. Ini sebagai gambaran saja antara kekuatan yang membantu dan menghalangi memang terjadi lah di dunia kampus. Oke, itu saja Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Ini karena sudah ada, kita perlu ke masjid ya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas perhatian dan kehadiran pada kuliah pagi atau siang hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah buat kita semuanya. Tadi paparan di Pak Randi menjadi bekal bagi kita mencoba mengimplementasikannya di dalam tugas dan kewajiban saya, terutama dalam pelaksanaan Dharma Proti. Harus berubah dan berubah ya, tidak boleh stuck. Nah, sama di kami juga ada LMS, ada di Tanggal Putih, ada saja kendala. Jadi ada komplain dari berbagai prodi, ada Pak ini kami sedang praktikum kok Indonesia kami sedikit. Hanya manajemen waktu manajemen itu harus betul dijadikan ukuran. Baik, terima kasih itu saja. Mohon maaf jika ada hal yang belum berhenti. Dan mau difoto dulu Pak Ibu, mohon siapa yang fotografer nanti boleh saya kirim ke saya untuk check out di kami. Sudah. Sudah. Iya, sudah dikirim. Punten kirim ya udah. Baik, terima kasih Pak Adiansyah ya. Mangga Pak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ding. Terima kasih Bapak. Sama. Terima kasih Pak Odi. Sehat semuanya ya. Amin. Sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih. Ya, bisa. Oke. Pak Komti, orang Pak Randi lagi mau senyum, bilang udah. Udah di siapa ya? Oke, jangan bosan ya. Nanti lagi saya lagi masih 2 mata kuliah lagi. Siap. Ini laptop gue gelap-gelap begini gimana nih? Wah, beli baru. Bentar lagi kan Serdos turun. Ini udah beli baru, Pak. Kapan? Bentar lagi kan BKD. Aduh, jangan Bentar lagi dapat uang lilin. Ya. Emang Uang ada, lilin. masih ada uang Uang lilin. lilin berapa sih? Coba 300.000. Iya, lumayan Tapi kan sih, tahun Pak. kemarin nggak ada, 2 tahun kemarin nggak ada. Ya. Ya kan COVID. Baru sekarang adanya. Iya. Ya udah, nanti pertanyaannya gitu aja ya, di grup aja ya. Tanyanya dulu, ntar saya tinggal Males bikin pertanyaan pusing. Dah, saya makan dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Oke lah, tidur dulu ya. Iya.